Eh, eh, jadi yang pertama yang kita akan praktekkan adalah di sini. Ini filenya udah saya kirim ya. Filenya udah saya kirim. Baik. Yang pertama ya. Hmm, Oke, file dokumen. Ya, file dokumen itu. Oke, baik. Saya akan ketik, nanti saya kirim ya ke kalian. Bagaimana biasanya. Nah, ukuran kertas, ya, ukuran kertas itu dalam Microsoft, loh, kamu, kok jam 8? Namanya siapa ini? Firda, bukan jam 10. Ya, nah perhatikan. Jadi berdasarkan urutan panjang kertas, kira-kira ada yang tahu ukuran kertas, misalkan A4, letter atau kuarto dan folio. Mana yang paling panjang, mana yang agak sedang, dan mana yang paling pendek. Saya panggil yang pertama Kohana. Ya, silakan Kohana. Oke, kita ada folio F4, kemudian ada A4, ada juga kuarto atau letter. Mana yang paling panjang? Nggak jawab. Raffi Azhar. Siapa Ustaz? Kemudian Raisya, ada Raisya. Ada Ustaz. Ya, ukuran kertas yang paling panjang sampai yang paling pendek apa nih kalau dilihat? Yang paling besar folio Ustaz. Yang paling panjang ya, kalau bukan paling besar ya. Oke, terus Hmm, berikutnya apa? A4 apa kuarto? Atau kuarto lu baru A4? A4 baru kuarto. A4. Baik, kita lihat ya. Jadi eh, pada dasarnya ukuran kertas ini ada di mana nih? Oke, kita dulu insert. Bentar ya. Ada mahasiswa ngaku-ngaku sidang hari ini jam 8 lagi. Rangka 9. Baik. Nah, oke, saya akan menggunakan apa untuk bisa mengukur kertas, membuat ukuran kertas dalam berbagai macam ukuran dalam satu file. Di sini ada di layout, ada menu brick, ada brick pack, kolom, wrap text, ada next pack, ada continuous, ada event atau odd page. Ya, saya panggil lagi Imaduddin. Kira-kira untuk memisahkan antar halaman itu tetapi beda ukuran pakai menu apa?
bricknya? Saya coba tanya Tiara. Ada. Ahmad Hujaini. Nah, Ustadz gimana? Iya, kalau saya mau bikin halaman ini ada banyak gitu tuh. Ini pakai apa gitu caranya? Tapi beda ukuran kan kadang-kadang ini misalkan saya pilih A4. Nih, A4 nih. Mana sih A4 nih? A4 tuh, A4 semua. Kemudian saya mau pilih jadi folio, folio semua. Nah, saya mau tanya gimana caranya membedakan ukuran tapi tetap beda ukurannya tanpa harus semuanya berubah. Belum tahu sih Ustadz. Belum tahu, baik ya. Jadi di sini ada menu break yang tadi saya bilang, ada break pack, ada next pack. Nah, kalau kita gunakan pack break itu biasanya kita gunakan antar halaman, misalkan ada kayak semacam surat, ada bab yang kalau dia misalkan A4 ya. Nih, kan dia kan coba perhatikan, kita ukurannya misalkan ukurannya letter kan. Kan dia di halaman ini nih, halaman kedua. Tetapi ketika kita ganti ukuran ke folio, nah kan dia pindah. Atau misalkan ada yang kita delete gitu, kan dia pindah. Nah, bagaimana caranya kita menahan suatu penggalan ini tetap di atas di halaman baru? Namanya itu kita menggunakan break page, ya, ya. Nah, shoot. Nah, dia pindah. Nah, kayak gini nih. Misalkan saya pindahin, pindahin back break. Nah, dia pindah, ya. Walaupun saya delete ininya, dia tetap bertahan di halaman ini. Baik. Yang Anda lihat adalah semua ukurannya ukuran folio, ya, ukuran folio. Siapa yang pernah ngeprint folio tiba-tiba nggak keprint bawahnya gitu? Ada nggak yang ngerasain? Waduh. Sebentar izin ya. Atau Anda nonton ikut deh, ikut nonton sidang aja sebentar, cuma 10 menit ya. Nggak Ya, apa-apa ya. Oh, nggak bisa gabung ya. Kita beda anuan ya. Ah. Ya udah, mohon maaf sebentar ya. Saya nyidang dulu. Tapi jangan keluar, kamunya jangan berkabur. Nanti saya datang lagi. ya, Ustaz. Hmm. Terus gara-gara sinyalnya nggak ada. Jangan itu jangan direkam. Baik, lanjutkan. Nah, jadi yang namanya kita punya tampilan itu ukuran. Oke, sebentar ya. Ya. Nah, ini kan folio nih. Kebetulan laptop saya ada folio ya. Nih, ada folio ya. Jadi kalau folio itu ukurannya panjangnya 33 cm. Tapi ingat, beda sama legal ya. Legal itu 35 cm. Ada yang tahu cara bikin ini menjadi senti? Saya tanya ya. Saya mah nanya-nanya aja terus. Saya udah share screen belum sih? Udah ya? Oke, saya tanya. Aji, Aji, gimana Ji cara ngubah ukuran di layar ini yang tadinya ukurannya inci jadi senti, Ji? Ini sesuai di folionya kita milih gitu Ustadz. Orang ukurannya inci menjadi senti tampilannya ini. Oh, kurang tahu Ustadz, belum tahu. Ya, jadi kita pilih di menu Advance, File, Advance, Option. Nah, kita pilih nih di Advance nih. Ukurannya ganti yang tadinya inci menjadi senti. Kalau ini jadi inci, ah, udah di sini apa? Jadi inci. Nah, kesalahan kita itu
nyamain antara legal sama polio. Jadi kalau legal itu dia 14 inci, kepanjangan 3 senti. Makanya kadang kita udah ngetik rapi-rapi di legal, pas di print, nggak nyampe. Artinya apa? Ada kesalahan ukuran ya. Baik, kita misalkan mau menggunakan ukuran folio A4 dan kuarto. Mana yang paling panjang? Kita mulai ya. Nah, jadi kita gunakan brick ini, next page ya. Nah, lagi sini, next page. Ya. Kegunaan brick next page itu adalah memotong halaman dengan membedakan masing-masing perlakuannya. Kan folio nih ya. Ini folio ukurannya nih ya. Ini yang A4, ini yang kuarto. Nah, A4 ketika saya ukurannya ganti A4, nah ketika ini kuarto, saya ganti dengan letter atau kuarto, ketahuan kan sekarang mana yang paling panjang, ya. Jadi saya nggak usah ngedebat-debat. Oh, ini panjang, ini pendek. Enggak, nih lihat sendiri aja, ya. Jadi ternyata ukuran folio tertinggi A4, kedua yang paling pendek adalah letter. Oke, saya tanya Ahmad Hujaini. Tadi gimana cara membedakan halaman supaya bisa beda ukuran? Pakai ini ya saat apa next page Break breaks terus next section. page ya Ada sectionnya dulu. section. Oke. Nah, karena break, section next page ya. Baik, nanti misalkan ini mau dibikin landscape. Oh, landscape. Misalkan mau orange. Bisa. Nggak jadi tidur semuanya. Ya. Kalau kita punya file baru, misalkan nih, kita ganti misalkan tiduran. Ya. Semuanya berubah. Semuanya diri. Tapi dengan adanya break next session, maka ketika kita orientasinya rubah, cuma dia doang. Kita ganti ukuran, legal, panjang dia sendiri. Tapi ini beda ya. Baik. Jadi itu masalah ukuran kertas. Nah, perhatikan, Pak Sap itu pernah ngukur apa ngeprint salah mulu ukurannya. Nggak taunya kenapa bisa salah. Jadi pengaturan kertas itu ada dua. Jadi pas saat Anda menentukan layout ya, size ukurannya letter, ingat pas lagi di print, ada yang lihat nggak ukuran kertas di sini? Ini. Jadi ini nih yang biangnya. Jadi ketika kita kertasnya letter, ya harus letter. Ketika ngeprintnya A4, coba kita coba cari. Kita ganti ya A4 ya. Kita print A4. Nah, kalau kondisinya sama seperti ini sebenarnya aman. Tetapi kadang kita menemukan kondisi di mana ketika ukuran pas printernya itu nggak sesuai. Baik, kita lanjutkan. Anissa Marsa, ada. Azkia Humairah, ada. Bintang Paramita, ada. Dwina Aroya, nggak ada. Fadila Rizky, Hadir Ustaz. oke, ini siapa yang jawab nih? Fadila Rizky ya? Nggak Iya kelihatan ya Ustaz. udah. Baik. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, misalkan kita punya printer warna ya, bagaimana caranya kita ngatur supaya printernya yang digunakan tinta hitam doang? Ada nggak menunya khususnya Di ini Ustaz yang menu printernya. di menu printernya? Pilihnya apa? Eh, Printer ya, nih coba print, misalkan print. Terus ngapain? eh, printer properties. Oh ya udah.
Ya, kita lanjutkan. Nah, di sini dia ada menunya namanya printer, pilih warna dan hitam putih ya. Bagus. Oke, kita lanjutkan. Nah, kadang-kadang printer juga suka bergaris-garis ya. Karena dia nggak stabil, nah itu kita bisa di menu maintenance pilih ini, nozzle check, kemudian head cleaning, ya, atau power ink. Nah, ini digunakan untuk memperbaiki laptop yang memang kadang-kadang printernya nggak kualitasnya kurang, ya, seperti itu. Lanjut, kita kembalikan lagi ukurannya ke apa tadi advance, ukurannya menjadi senti, ya, baik, ya. Nah, kita lanjutkan. Baik, pada menu yang ini kita ada menu paste. Kalau Anda copy paste dari internet, itu kita menggunakan paste yang mana nih? Misalkan saya coba ya, copy sesuatu dari internet. Nih, ya, ya, misalkan ini, nah, kita mau copy ya, akan, ya, kita copy ya. Mau kita paste, nah silakan dia apa namanya? Oke, ada yang masih berwarna, ada yang biru dan sebagainya ya. Nah, ini dia konsepnya. Konsep ukuran kertas adalah semakin tinggi kertas umurnya, maka dia setengah dari sebelumnya. A0 itu paling besar. Maka setengahnya dari A0 adalah A1. Setengah dari A1, A2. Setengah dari A2, A3, dan seterusnya. Nah, ada yang kita gunakan copy paste itu bukan copy paste langsung, tetapi di sini copy paste text only. Nah, jadi kita akan dapat teksnya doang gitu, utuh. Jadi, nah ini bisa diedit-edit seperti itu ya. Ketimbang kita langsung copy paste pakai yang ini. Jadi ada dua cara ya. Paste dalam artian paste yang keep source atau keep text only ya. Seperti itu. Kemudian di sini ada macam-macam. Ada tebal, tipis. Nah, ini kalau kita antepin pelan-pelan. Jadi ketika kita huruf tebal, maka ada kontrol B. Kalau miring ada kontrol I dan U kontrol apa nih? Kontrol U ya untuk garis bawah. Ya. Nah, ini semuanya. Oke, baik. Nah, perhatikan. Kita lanjut ke menu yang lainnya. Ini semua dia ada shortcut ya atau cara cepat untuk menentukannya. Nah, bahkan ada yang untuk menentukan huruf besar atau kecil. Ada yang tahu? Nah, ini huruf besar semua. Ini huruf kecil semua. Ini awalnya yang besar. Udah tahu ya? Adanya di sebelah sini nih tombolnya. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Kemudian di sini ada macam-macam fungsi. Ya.
Ada untuk tengah, kanan, kiri semuanya sudah ada shortcutnya. Silahkan ditentukan. Baik. Ya. Ya. Kemudian kita lanjutkan di, nah ini. Kalau kita ingat ini, ya, ini sebenarnya sangat membantu sekali ketika kita menentukan halaman ya. Misalkan ini ada halaman, pembicaraan dan sebagainya. Oke. Ya. Jadi misalkan di sini kita, ini saya coba buat dulu. Ada cara manual, ada cara yang otomatis ya. Ntar. Oke, kita pakai skripsi yang punya teman kamu aja yang lagi sidang. Buat contohnya. Ya, hmm, ya. Nah, kalau kita melihat dari cara pembuatan daftar isinya, yang pertama ya, kita akan menggunakan cara manual. Cara manual itu ya berarti apa namanya? Ntar saya hapus dulu. Mungkin ada yang udah pernah. Ya, jadi kita akan memberi spasi 2 kali, tab 2 kali. Memang seperti itu kondisinya, biarin aja. Nah, ini juga sama, kita hapus dulu. Spasi 2 kali, tab 2 kali. Tab itu tombol yang ada di sebelah kanan ya, sebelah kiri. Ya. Kayaknya emang rusak itunya, mesti beli ya. Spasi 2 kali, tab 2 kali. Ya, oke, nomornya nomor 1. Nggak apa-apa ya. Spasi 2 kali, tab 2 kali. Spasi 2 kali, tab 2 kali, 1. Baik. Nah, maksudnya apa? Pada halaman ini, udah bang tarik-tarik nggak nyala. Suruh beli. Ntar bang ke tukang udah beli dah. Ntar beli. Bisa ngajar. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ada namanya di layout. Ya, layout di paragraf. Ya, di paragraf, kemudian ada tab. Ya, baik. Nah, sebelumnya kita tentukan dulu 2 kali titik ya. Ini kita ganti. Oke, ini di ujung atau lagi di sini. Ya, nah kalau udah kita tadi yang saya bilang, kita ada paragraf, kita tab. Nah, kita lihat mana yang paling kecil antara 14 13. Tentunya 13. Pilihnya adalah leadernya nomor 2, kita set. Oke, ya. Baik. Spasi 2 kali, tab 2 kali.
Oh ya, maaf. Materinya kok. Ya, coba lagi. Hmm. Hmm. Ya, seperti itu. Nah, untuk halaman selanjutnya, misalkan Holvia, ya, kita yang tadi kita spasi 2 kali, Holviatul Bahsu ya. Ya, jadi kita spasi 2 kali, tab 2 kali, kita pilih apa? Halaman 1 misalkan. Ya, ya. Kita lanjutkan misalkan apalagi Tarkis Al-Bahsu. Tarkis Al-Bahsu. Spasi 2 kali, tab 2 kali, halaman 3 misalkan. Dan seterusnya. Nah, ini yang kita gunakan halaman manual. Kalau kita mau pakai manual ya. Baik, kalau kita mau menggunakan halaman yang otomatis, mungkin ada yang juga pernah. Jadi, nah ini halaman otomatis. Ya, ini untuk ini tidak boleh pakai enter ya, pakai shift enter. Ya. Terus kita tentukan ini sebagai headline 1 ya, heading 1. Ya, heading 1. Kemudian kita tentukan jenis fontnya apa. Misalkan fontnya kita pilih Sakala Majalah. Fontnya kita pakai 16 ya. Oke, tebal. Ya, oke. Kemudian kita update. Oke. Nah, ini juga sama kita pilih heading 1. Kita tengahin ya. Nah, nanti di sini ada lagi heading, ada lagi batu lagi. Kita ini lagi fawaid. Kita heading lagi. Kemudian ada apa lagi? Oh, ada D. D udah berarti kok ada mafhum sih? Bab 2-nya mana? Wah, ini dia nih. Babusani, Dirosat, Nazariyah, Sabiqoh. Ya, ya, ya. Ini kita heading lagi. Cuman ini tengahin. Ini heading lagi. Dan seterusnya. Ya. Nah, kalau sudah kita tentukan headingnya, maka misalkan kita di bagian depan, kita lanjutin aja ya. Di bagian sininya, kita insert reference table of content. Nah, ini dia jadi nih. Cuman kita arahnya kita balikin aja. Ya. Nah, jadi halamannya sama ya. Ini halamannya jadi otomatis. Nah, ini manual. Kalian tinggal pilih suka yang mana. Oke, saya tanya dulu. Saya tanya tadi udah sampai mana nanyanya. Kaisar Galang.
Kamu paham nggak cara bikin manual dan cara yang bikin otomatis? Baru paham yang tadi tuh, yang manual tadi. Yang manual. Tapi kamu udah pernah pakai ini yang manual caranya? Belum dan. Baru tahu doang. Kalau yang otomatis, bingung. Iya tadi masih bingung. Oke. Jadi ini saya nggak ngerti atu-atu ya. Ketika halamannya berubah, misalkan ini halaman 10 ya. Fawaidul Bahsu, halaman 10 nih misalkan. Mana nih Fawaidul Bahsu? Ya, Fawaidul Bahsu halaman H. Nah, jadi kalau misalkan kita nih halamannya pindah, misalkan. Nah, kita tinggal update aja. Update halaman. Jadi 13, 14, dan seterusnya. Kalau ini nggak bisa. Gitu. Ya. Oke, saya coba panggil lagi. Ada Ramdan. Ramadan. Nggak jawab. Anissa Marsa. Iya, Ustaz. Ya, kamu biasa pakai yang mana cara bikin halamannya? Oke, yang di itu reference. Oh, yang pakai otomatis berarti ya? Iya. Hmm. Jadi otomatis bikin halamannya ya. Oke, berarti nggak pakai yang manual. Baik. Ada Rasya Sabrina. Ya. Kamu masih tahu caranya untuk merubah huruf besar menjadi huruf kecil? Yang misalkan seperti ini nih, kan huruf besar semua nih. Misalkan salah nih. Yang betul huruf kecil di awal doang gitu. Awalnya doang huruf besar. Nah, ya, hurufnya awal kecil doang. Nah, ya. Kamu tahu ini tombol yang seperti ini gunanya apa untuk besar kecilin huruf? Udah ya. Baik. Baik, kita udah bahas tadi macam-macam apa namanya? Insert ya tadi apa tadi bikin halaman. Kemudian, nah, terkait dengan halaman yang akan kita buat ya. Nah, ini perhatikan. Kan ini halaman cover nih. Dia ada letter isinya nggak? Ada halamannya nggak? Nggak ada ya. Ini juga nggak ada. Ini udah mulai halaman satu tajrid atau I kan? Oke, kita hapuskan dulu. Apa sih, Meng? Kamu gangguin aku ngajar aja, Meng. Wah, ternyata. Baik, saya hapus dulu ya. Ini banyak kenangan. Nah, kamu jangan biasain enter-enter gini ya untuk bedain halaman ya. Itu kelihatan kalau sama saya. Oke, baik. Nah, sekarang kembali ke penggunaan insert tadi ya. Apa layout? Ya, back brick tadi nih. Aduh, saya sebenarnya lagi tiba-tiba jadi puyeng ini. Apa sih, Meng? Aduh, Meng. Baik. Ya, karena ini halaman, tidak ada apa halaman koper, tidak ada halamannya. Ini footer section 1 ya. Oke, nggak ada halamannya. Coba cek. Ini hasil apa sih? Ah, saya pusing ini. Kita mulai baru aja ya. Jadi kita pindahin dulu. Saya pindahin kopernya.
Ya, ini halaman koper ya. Nah, setiap kita pindah ke bagian halaman yang halamannya beda, kita harus pakai namanya layout, insert, break next page. Oke. Nah, kita copy yang ininya tajridnya. Nah, oke. Nah, karena ini satu halaman masih halaman yang sama. Nah, ini abstrak. Kita kan di halamannya di depan nih. Jangan di enter-enter ya. Oke, delete. Kita gunakan apa? Saya tanya Rara. Pakai apa Rara kalau untuk mindahin halaman? Break Next apa? page ya, Ustaz. Break. Kita pakai break aja. Karena apa? Antara abstrak yang Arab sama abstrak yang ini sama halamannya. Oh, Ya. ya. Oke, karena satu halaman yang sama. Kemudian, nah kemudian di sini ada daftar isi. Ya, daftar isi otomatis dan daftar isi. Kita copy lagi daftar isinya. Oke, sama ya, karena halamannya masih I juga, kita pakainya break aja halaman. Ya. Nah, karena habis halaman ini udah selesai, maka dia masuk bab. Ketika dia bab, berarti kita pakai next page lagi. Nah, baru kita masukin bab. Ya, sampai babnya misalkan ini aja dulu ya. Kita copy dulu. Baik, dah. Nah, baru kita mulai memberikan halamannya. Kalau secara garis besar, ini ada seksi 1. Ini adalah seksi 2, sedangkan ini adalah seksi 3. Artinya nanti akan pembagian ada halaman yang tanpa halaman, ada halaman yang I, dan halaman yang angka normal. Baik, kita mulai kasih halaman. Nah, jadi kita lihat di sini ya. Kita klik 2 kali aja bawahnya. Nah, perhatikan ini section 1. Ini section 2. Nah, ada section 3. Baik. Jadi ini penting Anda membaca ini ya. Oke. Saya panggil lagi yang berikutnya lagi. Hmm, Ada Tiara udah. Oke, ada Ahmad Tujaini. Ada nggak? Ada Ustadz. Itu section itu apa sih sebenarnya? Section ini ya Ustadz apa buat bedain itu ya, Ustadz buat bedain halaman. Ya, betul. Ya, jadi ini halaman itu udah bagi-bagi. Oke, lanjut. Ada Piljanis. Piljanis apa ini? Semperpius. Nggak ada. Lela Patiatunisa. Ya Ustadz. Apa ini Sem of Prepius? Maksudnya. Oke, nggak jawab. Bintang tadi nggak ada. Rizky Padilla juga nggak ada. Anissa Marsha. Askia Humairo ada? Ya, Sam of Prepius maksudnya apaan? Ya udah. Jadi Sam of Prepius maksudnya ketika kita sudah tentukan ada seksi 1, seksi 2, seksi 3, maka ketika ada bagian yang berbeda, maka kita hapus keterangan Sam of Prepius-nya. Caranya kita klik, di sini kita hapus ya link to previous. Maka itu hilang. Ya. Nah, artinya ketika kita kasih halaman di sini, format numbernya adalah Arab ya. Abajada ya ini ya. Kita insert dari alif dan di tengah. Ya, kita gedein karena kita mau lihat ya, ya. Insert.
Tadi back numbernya ya abajada ya. Kalau kita tambahin lagi deh. Nah, sekarang perhatikan di sini ada kan Sempervius di bagian section 3. Makanya dia langsung 56. Supaya dia beda, kita harus matiin keterangan link to previous-nya. Baik di atas maupun di bawah. Nah, karena biasanya halamannya itu dia setiap awal bab di atas, nah, berarti ada perbedaan di different first page. Nah, oke. Oke. Jangan lupa ini kita matiin link to previous-nya. Ini juga kita matiin link to previous-nya ya. Nah, kalau udah berarti ini halamannya ada di bawah. Formatnya sudah kita tentukan, halaman 1 ya. Halaman 1 ya. Halaman satunya di atas, halaman satunya di bawah. Karena awal bab ya, di tengah. Kemudian ketika yang keduanya, ini kita hapus dulu. Nah, yang atasnya halaman lagi. Ya. Oke. Sekarang kita mulai halamannya 1 ya. Good position 1. Kita gedein. Oh, halaman 1 ya. Nah, ini juga halamannya kita gedein. Ya. Pak, sekarang udah ganti bab, Pak. Harusnya dia udah berubah. Oke, nggak apa-apa. Kita copy dulu lagi bab 2-nya. Kita copy. Nah, ketika ganti bab, jangan lupa kita menggunakan layout, break, next, save page. Ya, kita paste. Nah, ini kita rubah jadi bab Asani. Asani. Namanya Anazoriyat. Anazoriyat. Anazoriyah. Oke ya. Nah, perhatikan. Kita lihat Anazoriyah gimana nih. Nah, dia ternyata ini bab 1. Nah, kita ganti konsepnya. Yaitu dia formatnya harus apa? Continue with previous. Nah, jadinya halamannya lanjut. Nah, sekarang kita Pak ada bab baru lagi Pak. Boleh. Ada bab baru lagi, kita copy lagi. Bab 3 misalkan. Oke, sorry. Pakai apa tadi? Layout. Breaknya, break next page. Kita bikin lagi. Nah, ya. Ininya bab salis. Salis. Ya. Jangan lupa ininya kita ganti formatnya apa? Continuous. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat ya. Jadi halamannya cover kosong ya, tanpa halaman. Kemudian abstrak dia ada abajada. Terus kalau udah mulai inian bab 1, bab 2, halaman 2, 3, kemudian ketika bab baru dia di bawah lagi 5, 6, kemudian bab baru lagi 7 dan seterusnya. Baik, ada pertanyaan? Kita baru membahas 2 hal saja pada hari ini, yaitu tentang Microsoft, tentang pengaturan halaman, ukuran kertas. Hanya itu saja. Gimana, ada pertanyaan?
Apakah Anda mempraktekkan juga di rumah? Kalau misalkan kita lagi live di kelas nih, saya langsung arahin gitu. Ini begini, ini begini, dan sebagainya. Atau kalau mau gampang, kamu tinggal copy aja yang ini punya saya. Saya kirim ya. Di kelas nanti saya kirim. Ya, ada pertanyaan? Atau bingung? Kan ada rekamannya nanti. Ya, tinggal nonton aja ya. Jadi yang pertama, pastikan ketika Anda menentukan halaman, ukuran kertas, itu ada dua ya. Ukuran kertas yang dalam artian di sini, di layout, ada ukuran kertas. Ya. Bedain antara folio dengan legal. Kalau legal itu 14 inci, kalau folio, mana tadi folio? Kayaknya tadi ada folio dah. Oh, bentar. Jadi ada letter, quarto, kemudian ada legal atau apa legal, ada 4, satu lagi ada folio ya. Jadi antara folio dengan legal itu beda sekali, yaitu jaraknya adalah satu inci atau sekitaran sekitar 2,5 senti yang tadinya legal itu 3,55, padahal yang betul adalah ukuran 33 senti panjangnya. Jadi kalau ada yang pakai ukuran kertas legal sudah rapi-rapi, ternyata ngeprint bawahnya kepotong karena dia aslinya lebih satu inci. Kemudian pada saat ngeprint Anda juga diminta untuk menyesuaikan ukurannya juga ya. Nah, untuk menghemat ngeprint, kita jangan ngeprint langsung print hitam dengan tinta warna yang digabungkan merah, RGB, red, eh, cyan, sama blue di print jadi hitam. Tapi kita harus tentukan pada saat Anda ngeprint, pastikan itu hanya tinta hitam saja, yaitu dipilih di grayscale. Ya. Nah, kemudian ada apa namanya macam-macam break. Ya. Break biasa ini adalah control enter. Digunakan satu halaman membuat halaman baru yang formatnya sama. Sedangkan next page itu adalah membuat halaman baru yang memang untuk format yang berbeda. Bisa dalam bentuk tujuannya halaman yang berbeda, ataupun ukuran yang berbeda, atau landscape atau portrait yang berbeda. Nah, kemudian ketika Anda membuat halaman, itu ada daftar halaman, itu ada yang manual menggunakan sistem tab, ada juga yang menggunakan heading ya. Di sini heading ya. Nanti di bagian reference kita akan mendapatkan tabel secara otomatis. Nah, mengenai halaman itu apa namanya? Ada pengaturannya seperti di sini ya. Ada format number, continue atau star, kemudian different first page, ada istilah lagi link to previous. Nah, ini adalah pengaturan-pengaturan yang penting yang akan kita kuasai dalam penentuan halaman. Ada pertanyaan? Ini sebenarnya saya mau lanjut terus gitu. Tapi ya ada pertanyaan dulu nggak? Nanti kita lanjutkan lagi untuk materi yang lainnya. Tolong kalau ada pertanyaan mengenai tugas, jangan lupa ditanya ya. Tugas kalian apa yang kemarin, apa namanya tips dan trik, kemudian juga yang storyline, kemudian bagaimananya. Jadi nanti storyline itu silahkan Anda pilih materi yang sudah dibuat pada saat PKM, lanjutkan dengan bentuk quiz-quiznya menggunakan storyline ya. Kalau nggak ada pertanyaan, kita akan lanjutkan lagi minggu depan. Ada pertanyaan dulu? Ustadz Afwan izin tanya, Hmm. kalau bikin
halaman dengan halamannya itu tulisan angka Arab itu gimana ya Ustaz? Soalnya kan di pilihan itu cuma ada abjad Arab. Eh, ya, kalau saran saya sih copy punya orang aja yang udah jadi. Baik Ustaz, terima Oke. kasih. Jadi nih ya, ini kan angkanya nih. Angkanya halamannya insert number ya. Di current page. Oh, halamannya gede kan? Ini jadi Arab. Oke. Hmm. Nah, di sini jangan lupa nih yang terpenting kalau ngatur Arabnya di sini nih, option. Nah, angkanya harus pilihannya adalah jangan Arabic, tetapi kontekstual ya. Kita coba lagi halamannya. Semoga aja bisa. Oke. Om. Oh, kalau nggak mentok, paling pakai yang ini. Namanya headphone-nya. Nomoralnya saya Hindi sih. Ya, ada sih halamannya Arab nih. Cuma tadi ya saran saya cari event teman kamu yang udah ada Word-nya, udah ada Arabnya. Kamu tinggal pakai template-nya aja. Kalau bikin baru ya seperti ini gitu halamannya angkanya Arab sih bisa. Ya. Di option advance. Nah, di sini. Ininya nomoralnya Hindi, jangan Arabik. Karena kalau Arabik pasti angka biasa. Hmm. Terima kasih Ustaz. Coba saya tutup deh. Coba angka. Ada pertanyaan lagi? Ustaz, Hmm, bertanya. Tapi mungkin terkait tugas ya, Ustaz. iya, Kan sebentar lagi mau TS, Ustaz. Nah, itu iya. untuk tugas yang spesifikasi hardware-nya itu formatnya gimana ya, Ustaz? Iya Apa? nggak apa-apa lewat-lewat dikit mah. Saya masih sibuk. Ntar pokoknya kasih tahu. Kamu screenshot aja. Laptopnya apaan, mereknya apa, namanya apa. Tadi juga kalau kamu udah siap juga gampang. Oke, Ustaz. Sama yang Berarti, ngetik 10 jari ya. Yang iya, 10 jari Ustaz. udah mulai belum? Sebagian udah ada yang mulai, Ustaz. Ya udah, nanti saya kirimin formatnya ya, kayak format di apa? Yang tips ya. Iya, Gitu. Ustaz. Ntar soal hari ini saya coba buat. Saya paksain lah. Kalau Syukur. nggak gitu nggak kelar-kelar nanti sayanya. Kamu juga jadi ada utang ya. Mm, ya, Ustaz. baik. Nah itu aja dari saya. Terima kasih. Maaf tidak maksimal. Maaf juga Prof Aceng. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren Ustaz.